apalagi meninggal dunia di waktu kecil, dia ridha, dia ikhlas dengan ketetapan Allah, itu yang mengantarkannya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau lebih dari 2. Nah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya anak kecil meninggal sebelum dia balik? Apakah ada yang bisa mengantarnya ke surga? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana qaratul li ummati. Saya inilah yang akan mengantarkan umatku ke surga, karena mereka tidak pernah mendapatkan musibah yang lebih berat daripada musibah kematianku. Seolah-olah Nabi ini mengatakan tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umatku ini melebihi wafatnya saya nanti. Dan anak-anakmu, tidak keluargamu, maka siapapun yang beriman kepadaku, insya Allah saya yang akan mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya memang Nabi mengatakan saya akan meninggal dunia. Saya akan meninggal dunia, dan itu sudah dijelaskan. Walaupun nanti ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu banyak di antara sahabat yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena belum, sepertinya mereka tidak siap. Begitu cintanya mereka kepada Nabi SAW, seolah-olah mereka tidak mau kehilangan Nabi SAW, tidak mau kehilangan. Apalagi kalau sampai ditinggal meninggal oleh baginda Nabi SAW. Dan itu yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi meninggal dunia, Umar datang, kemudian orang semua mengatakan Nabi meninggal dunia. Umar radhiyallahu anhu marah. Ya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan pukul dia dengan pedang saya. Saya akan telas dia dengan pedang saya. Akhirnya orang semua kaget semuanya. Pada saat seperti itu, alhamdulillah sosok sahabat Nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa dialah yang menemani Nabi ketika berhijrah, dialah kemudian yang bersama Nabi ketika Nabi susah, dan seterusnya. Sosok mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, kemudian beliau memastikan bahwa Rasulullah meninggal dunia. Dia ucapkan satu firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dia baca firman Allah, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an, dan seterusnya. Sampai kemudian para sahabat mengatakan, ini ayat sudah lama turun, tapi kami sepertinya baru saja mendengar ayat itu setelah Abu Bakar As-Siddiq membacanya kembali. Maksudnya ayat itu sudah lama turun, tapi kami tidak percaya bahwa Muhammad SAW itu suatu saat akan meninggal dunia. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat itu, baru kami tersadar, oh iya, betul, ada ayat yang menjelaskan seperti itu. Ada ayat yang mengatakan bahwa Muhammad SAW suatu saat akan meninggal dunia. Seolah-olah ayat itu baru saja turun. Jadi bagaimana peristiwa meninggalnya Rasulullah itu begitu saat memukul para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seolah-olah itulah peristiwa yang paling besar yang pernah dialami oleh mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang tidak punya anak kecil meninggal dunia, sayalah yang akan menjadi faratuhnya nanti pada hari kiamat, karena mereka tidak pernah kena musibah lebih besar dibanding musibah yang menimpa saya, yaitu meninggalnya saya. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu hadis lagi yang juga dijelaskan oleh muallif, dituliskan oleh muallif atau pengarang buku ini, juga berkaitan dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma wajada Rasulullah SAW min qurabil mauti ma wajada. Ketika Nabi SAW sakit yang mengantarkan beliau meninggal dunia, qalat Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba, dalam hadis yang lain, wa karba aba, betapa susahnya, betapa perihnya
bapak, betapa sakitnya bapak. Dia bilang ke bapaknya Rasulullah SAW, betapa pedihnya, betapa sakitnya apa yang bapak alami sekarang ini. Karena dia melihat baginda Nabi SAW itu sangat menderita dengan penyakitnya, sangat kesulitan dengan apa yang dialami menjelang beliau meninggal dunia. Sampai Fatimah mengatakan, beratnya apa yang kau alami ya Rasulullah, wahai bapakku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La karba ala abika ba'da al-yawm. La karba ala abika ba'da al-yawm. Tidak ada lagi kesulitan bagi bapakmu, wahai anakku Fatimah, setelah hari ini. Jadi kesulitan itu hanya hari ini saja. Kita yakin orang beriman itu berdasarkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman itu apapun yang menyulitkan dia di dunia ini, apapun yang menyulitkan dia di dunia ini, kesulitan ekonomi, kesulitan karena penyakit, karena musibah, karena musuh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi mengatakan itu hanya di dunia saja. Tapi nanti setelah hari ini, setelah dunia ini berakhir, tidak ada lagi kesulitan. Makanya Nabi mengatakan, la karba ala abika ba'da al-yawm. Tidak ada lagi kesulitan bagi bapakmu setelah hari ini, setelah meninggalnya saya nanti. Ini kesulitan hanya di dunia saja, dan itu adalah menghapus dosa bagi orang-orang yang beriman.